Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk tetap melaksanakan kegiatan aktivitas Tridharma perguruan tinggi. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan suatu perbincangan khusus tentang bagaimana peranan seorang matematikawan bertanggung jawab dengan meningkatkan kemampuan matematika siswa di sekolah, baik SD, SMP, SMA. Kita tahu bahwa semenjak COVID-19 terjadi perkuliahan itu melalui sistem online. Nah, tentu kita tahu bahwa matematika ini sebagai ilmu pengetahuan, sedangkan diajar secara offline, tatap muka saja agak rumit, apalagi secara online. Makanya tidak heran ketika offline itu dibuka kembali, ada hal-hal yang mengejutkan yang terjadi, di mana siswa pada tingkatan yang telah naik tingkatnya tidak paham pada teori-teori sebelumnya. Itu wajar terjadi karena memang selama online banyak terjadi putus mata rantai pembelajaran ini. Tidak ada siapa yang bisa disalahkan, memang keadaan yang mengakibatkan seperti itu gitu. Belajar online kita ketahui banyak kelemahannya, di antaranya yang paling besar adalah masalah bagaimana ketersediaan paket internet ini dapat memenuhi semua lapisan masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah pembelajaran asal-asalan. Jadi dapat dimaklumi saja bahwa tentu banyak pelajaran-pelajaran matematika ini yang putus mata rantainya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita ingin mencoba menyambung bagaimana menyambung mata rantai yang putus ini dengan memperbanyak pembahasan-pembahasan soal yang kita share ke dunia maya. Soal-soal ini kita kemas dalam bentuk video, lalu kita share ke dalam dunia maya melalui suatu website. Nah, pada kesempatan pengabdian masyarakat ini kita ingin mencoba menyampaikan bahwa telah berdiri suatu rumah sakit matematika. Rumah sakit matematika ini merupakan suatu wadah yang berisikan pembahasan soal-soal secara video untuk semua tingkatan sekolah SD, SMP, SMA yang kita harapkan dapat dinikmati oleh seluruh siswa Indonesia untuk belajar di rumah. Karena banyak kelebihan video ini dapat dilakukan pembelajaran secara berulang-ulang oleh siswa di rumah. Keterbatasan internet mungkin tidak ada lagi, mungkin di mana siswa mungkin bisa mencari-cari tempat umum di pustaka daerah kah, di manakah yang ada free internet, free wifi internet. Di situ bisa dilihat bagaimana pembahasan soal-soal tadi yang dilakukan oleh rumah singgah dan rumah sakit matematika. Oke, kita coba lihat untuk memahami, untuk melihat secara dalam seperti apa rumah sakit matematika perdana itu dibuat. Kita masuk saja ke Google, kita share Google kita. Lalu bagaimana di Google ini kita ketik saja rumah singgah dan rumah sakit matematika. Rumah sakit matematika. Kita enter. Nah, ini ada di sini ada beberapa. Kita ambil yang blogspot. Nah, ini dia.
Kita ambil yang HTTPS RS2 Matematika Blogspot. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini ada suatu rumah singgah dan rumah sakit matematika yang sengaja kita kemas untuk semua siswa Indonesia. Di sini ada SD dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, ada SMA, ada SMP 7, 8, 9, ada SMA kelas 9, 10, kelas 10, 11, 12, dan ada pembahasan UN. Nah, ini semuanya full dalam bentuk video. Full dalam bentuk video. Dan sudah kita daftarkan ke dalam pencatatan hak kekayaan di Kemenkumham. Jadi kalau begitu, seperti contoh misalnya kita ingin melihat pembelajaran SMP misalnya kelas 9, misalnya kita klik kelas 9, lalu di sini ada teori-teori persamaan linear dua variabel, oke. Untuk beberapa teori lainnya bidang kartesius, oke. Di sini semuanya penuh dengan pembelajaran yang menggunakan audiovisual atau video. Jadi kalau kita klik misalnya salah satunya, misalnya seperti ini, kita klik salah satunya, seperti persamaan linear dua variabel, di sini kita memberikan pembahasan soal yang terperinci tentunya, yang kita harapkan dapat dipahami nantinya dengan baik oleh siswa Indonesia. Kita lewatkan saja. Kita lewatkan, misalnya persamaan linear ini adalah jumlah dua bilangan cacah adalah 1100, selisih dan seterusnya. Ini kita kerjakan, kita desain seperti mengerjakan di papan tulis di sekolah-sekolah pada dasar pada umumnya. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk memenuhi dunia maya Indonesia dengan literasi digital bahan ajar ini, yang kita harapkan sampai dapat dinikmati oleh seluruh siswa Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke kita. Nah, ini salah satu contohnya, mungkin banyak lagi contoh-contoh yang lain yang kita lakukan dalam hal seperti ini gitu. Untuk di SD misalnya SD kelas 1 juga ada beberapa pembelajaran. Oh, masih kosong, kelas 1 masih kosong. Kita lihat kelas 2. Kelas 1, kelas 2 mengenal ratusan, puluhan dan satuan misalnya. Di sini ada rumah singgah prinsip keadilan membagi misalnya. Nah, ini merupakan suatu pengabdian masyarakat yang sangat asik yang dilakukan, cukup dilakukan dari rumah, tidak menggunakan biaya, ya. Hanya kemampuan skill matematika yang kita miliki sebagai pengajar, sebagai dosen, untuk dibagikan kepada siswa-siswa Indonesia. Jadi banyak hal-hal yang sangat menarik yang kita isikan di dalam rumah singgah dan rumah sakit matematika ini. Jadi apa yang coba ingin kita sampaikan kepada audiens gitu. Jika siswa Anda sekarang misalnya di kelas 9 muncul teori kelas 8 dalam pembelajaran kelas 9 tadi. Jangan panik. Silakan masuk ke rumah singgah rumah sakit matematika, ambil yang kelas 8, pelajari kembali. Karena kita akan membanjiri rumah singgah rumah sakit matematika ini dengan pembahasan soal. Kalau perlu sampai ribuan pembahasan soal nanti akan kita masukkan ke dalam
rumah singgah rumah sakit matematika ini. Jadi kalau begitu, kalaulah kita dengan keilmuan kita masing-masing merasa bertanggung jawab untuk kemajuan siswa Indonesia, mari sama-sama kita buat seperti ini. Orang fisika membuat pembelajaran fisika, dosen kimia membuat pembelajaran kimia, dosen biologi membuat pembelajaran biologi, videokan share ke dunia maya. Insya Allah ini merupakan amal bagi kita semua. Ladang pahala, ladang amal bagi kita. Yang insya Allah jika kita mati pun, ini akan masih bermanfaat bagi seluruh siswa Indonesia. Yakinlah apa yang kita buat ini merupakan suatu hal yang sangat besar, yang akan digunakan oleh seluruh siswa Indonesia dimanapun berada. Saya rasa perbincangan pengabdian masyarakat kali ini tentang rumah singgah rumah sakit matematika, kita harapkan dapat memotivasi rekan-rekan dosen lainnya untuk bersama-sama berjibaku menjadikan siswa Indonesia ini tangguh dalam pembelajaran-pembelajaran yang lainnya. Fisika, kimia, dan seterusnya, dengan ikut sertanya dosen-dosen membuat hal yang sama yang dilakukan oleh rumah singgah rumah sakit matematika. Saya rasa perbincangan kali ini cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi pada perbincangan berikutnya. Saya Dr. Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.